Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Bimbingan dan Konseling. Bersama saya, Ibu Daisela Elkurahma Citra Pamudia. Hai anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini, Bu Sela akan menyampaikan layanan bimbingan konseling dengan tema materi gaya belajar. Sudah paham belum gaya belajar kalian apa? Yuk simak baik-baik materi hari ini. Ada 4 hal penting yang akan Bu Sela sampaikan hari ini. Yang pertama tentang pengertian gaya belajar, yang kedua tentang jenis-jenis gaya belajar, yang ketiga tentang ciri-ciri gaya belajar, dan yang keempat tentang strategi gaya belajar. Nah, anak-anak yang tadi masih bingung apa sih gaya belajar itu? Simak pemaparan berikut. Gaya belajar adalah cara yang disukai seseorang dalam menangkap, mengatur, mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi efektif. Itu semua dilakukan secara berulang, sehingga gaya belajar tersebut menjadi kebiasaan. Menurut ahli De Porter dan Hernaki tahun 2002, terdapat 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Diulang ya, visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kita memasuki materi tentang gaya belajar visual. Gaya belajar yang menggunakan indera penglihatan atau mata. Belajar dari berbagai gambar, warna, dan bentuk. Seseorang dengan gaya belajar ini lebih mudah mengingat dari hal yang dilihatnya. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari anak yang menggunakan gaya belajar visual? Yang pertama, biasanya dia berbicara agak cepat. Yang kedua, mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar, karena memang fokusnya dari apa yang dilihat. Kemudian yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Mau seramai apapun lingkungan tersebut, mau bagaimana gaduhnya kelas tersebut, anak tetap akan fokus pada pembelajaran karena gayanya visual. Kemudian, mementingkan penampilan dalam berpakaian. Biasanya, anak yang memiliki gaya belajarnya visual, dia akan lebih perfeksionis dalam hal berpenampilan. Kemudian selanjutnya, lebih suka membaca daripada dibacakan. Selanjutnya, pembaca cepat dan tekun. Jadi, anak-anak dengan gaya belajar visual, dia suka membaca dengan cepat. Seperti itu. Selanjutnya, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata. Yang terakhir, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Itu adalah ciri-ciri dari anak dengan gaya belajar visual. Nah, dari ciri-ciri tersebut, bagaimana upaya kita supaya yang memiliki gaya belajar visual bisa mengatasi hal tersebut? Adapun strateginya, yang pertama adalah menggunakan materi yang visual dengan gambar, diagram, atau peta. Kemudian menggunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting ketika kalian mencatat, supaya ketika kalian mencari catatan tersebut, kalian lebih mudah melihatnya, karena memang gayanya visual, lebih tertarik untuk membaca. Kemudian yang ketiga, membaca buku-buku dengan banyak ilustrasi, sehingga kalian ketika mencari buku sumber untuk belajar, carilah yang banyak ilustrasinya atau gambarnya, itu bisa memudahkan kalian dalam memahami materi. Yang keempat, menggunakan multimedia, bisa bersumber dari komputer, video, atau VCD. Yang terakhir,
mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Sekarang kita memasuki gaya belajar yang kedua, menggunakan alat penginderaan telinga, disebut dengan gaya belajar auditori. Belajar dari berbagai suara. Gaya belajar auditorial dapat belajar lebih cepat menggunakan diskusi secara verbal dan mendengarkan yang orang lain katakan. Kemudian, ciri-ciri dari anak yang gaya belajarnya auditori. Yang pertama, terkadang dia suka berbicara kepada dirinya sendiri. Coba dicek deh, siapa yang suka berbicara dengan dirinya sendiri, mungkin kamu gaya belajarnya auditori. Lanjut, ciri-ciri yang kedua yaitu mudah terganggu oleh keributan. Jadi hindari kelas yang ribut. Kalau ada teman yang rame, diem gitu ya. Itu adalah strateginya, salah satunya. Kemudian yang ketiga, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Kemudian yang keempat, biasanya senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Ada nggak teman-teman kalian yang seperti itu? Atau mungkin diri kalian sendiri? Yuk lanjut, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Itu adalah ciri-ciri anak yang gaya belajarnya auditori. Selanjutnya, biasanya ia pembicara yang fasih, jadi lancar kalau ngomong. Itu. Selanjutnya, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menulis. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama, dan warna suara. Mungkin ya, ciri-ciri anak yang seperti ini bisa ikut ekskul musik. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah lebih suka gurauan yang lisan. Jadi suka bercanda lisan daripada dia hanya sekedar membaca komik. Mau selucu apapun komik tersebut, biasanya gaya anak yang belajarnya auditori tidak akan merasa paham dari komik tersebut karena memang lebih paham dari yang gurauan secara lisan. Nah, ini tips strategi untuk yang gaya belajarnya auditori. Ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik dalam kelas maupun di dalam keluarga. Jadi ikut aktiflah dalam berdiskusi ketika sedang ada kelas di pembelajaran. Kemudian yang kedua, membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, menggunakan musik untuk belajar. Yang keempat, diskusikan ide secara verbal. Kalau punya ide, sampaikan secara verbal. Kalau memang kesulitan menulis. Selanjutnya yang terakhir strateginya adalah merekam materi pelajaran ke dalam kaset dan didengarkan sebelum tidur. Biasanya anak sebelum tidur itu akan tidak terasa materi yang dipelajari masuk ke dalam alam bawah sadar. Sehingga bangun tidur pas fresh masih ingat apa sih yang diingat tadi malam. Nah, itu tipsnya untuk yang gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar yang kali ini tadi sudah audio, sudah visual, sekarang kinestetik. Apa sih gaya belajar kinestetik? Biasanya menggunakan cara fisik dan melibatkan aktivitasnya secara langsung. Kemudian, gaya belajar ini menggunakan gerakan tubuh, sentuhan, dan merasakan sendiri. Misalkan pada gaya belajar di kelas olahraga, secara langsung atau langsung ke lapangan. Seperti itu. Adapun ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, berbicaranya lebih pelan dibanding dengan gaya belajar audio atau visual. Yang kedua, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Ini sama halnya dengan gaya pembelajaran yang visual. Yang ketiga, belajar melalui manipulasi dan praktek. Yang keempat, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kelima, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Ada nggak seperti itu? Coba diingat-ingat kalau kalian seperti itu cara membacanya, mungkin kalian gaya belajarnya kinestetik. Selanjutnya, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Menyukai permainan yang menyibukkan, banyak gerak, banyak aktivitas. Itu adalah ciri-ciri kinestetik. Yang terakhir, biasanya tidak dapat mengingat letak geografis suatu tempat kecuali jika mereka pernah berada di tempat itu.
Kemudian, strategi untuk anak dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, belajar dengan waktu yang diperlukan saja. Karena biasanya anak yang kinestetik itu mudah bosan ketika belajarnya dengan waktu yang lama. Yang kedua, belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Bisa kok kita belajar dari melihat lingkungan sekitar. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, jika diperlukan, bisa mengunyah snack atau permen karet. Itu sedikit tips ya, biar kalian bisa mudah membaca dengan jenak. Kemudian yang keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang penting dalam bacaan, sama dengan gaya belajar visual. Yang terakhir, belajar sambil mendengarkan musik, supaya pikiran kalian lebih rileks dan lebih mudah memahami materi pelajaran. Nah, itu tadi pemaparan yang bisa Bu Sela sampaikan tentang gaya belajar. Sudah paham belum gaya belajar kalian? Supaya kalian lebih mudah memahami gaya belajar kalian, yuk kita ikuti video berikut ini. Tapi di video ini ada tugas untuk kalian. Sebelum lihat video, siapkan dulu kertas dan ballpoint. Bu Sela hitung dari sekarang ya. 1,
Bagaimana? Kalian sudah paham gaya belajar kalian belum? Nah, supaya Bu Sela bisa tahu seberapa jauh kalian memahami gaya belajar kalian, tolong isi link berikut ya. Mungkin itu saja yang bisa Bu Sela sampaikan. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Seperti hadis berikut, tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.